Bapak Ibu saudara-saudara, selamat masuk Advent yang keempat. Hari ini kita bersyukur kita boleh mengalami sebuah suasana yang baru, tapi kita punya sebuah kesempatan untuk tetap beribadah dengan khidmat karena kita memiliki Tuhan memberikan kita kesempatannya, memiliki teknologi sehingga kita masih bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Musa Erwin yang telah memberikan kesempatan, juga majelis semuanya. Bapak Ibu, baik yang ada di rumah ataupun di tempat masing-masing, kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Kami mengingat akan bayi Natal itu, 2000 tahun yang lalu telah hadir di tengah-tengah dunia. Dan saat ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur oleh karena karya-Mu sejak 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, bahkan sampai kesudahan zaman, adalah menjadi bagian dari setiap manusia untuk boleh mengalami akan pertolongan Tuhan, akan penyertaan Tuhan, juga akan keselamatan yang daripada Tuhan. Maka ya Tuhan, hari ini angkat hati kami untuk boleh memandang akan peristiwa yang lalu itu, sehingga menjadi peristiwa kekinian pada saat ini ketika kami mendengar akan bagian firman Tuhan, menjamah akan hati kami, mengubahkan kehidupan, dan membuat kami memiliki perspektif yang baru di dalam menjalaninya. Kami memohonkan berkat-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini temanya adalah hope in the midst of fear, ya, pengharapan di tengah-tengah di tengah-tengah ketakutan. Dan saya ingin kita mengupas dari Yesaya pasal yang ke-7 dan Yesaya pasal yang ke-8. Saudara-saudara, di Alkitab kita ada 3 ayat berbicara tentang Allah Immanuel, Allah yang menyertai, dan ketiga ayat ini semuanya berbicara ketika Allah mau untuk menyertai umatnya di tengah-tengah persoalan mereka, di tengah-tengah ketakutan mereka. Dari 3 ayat ini, ya, sebenarnya hanya ada 2 peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah yang dialami oleh Yusuf, yaitu ayah daripada Tuhan Yesus, ya. Sementara peristiwa yang kedua tercatat pada 2 ayat, yaitu Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dan Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk Anda Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 serta Yesaya pasal 8 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Kalau Anda sudah menemukan, saya akan bacakan untuk Anda. Dikatakan demikian, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Hope in the midst of fear, pengharapan di tengah-tengah ketakutan kita. Bapak Ibu, saya tahu kita semuanya memiliki ketakutan masing-masing. Saudara-saudara, ada orang saudara-saudara yang takut mati, ada orang saudara-saudara yang takut ditinggal mati, ada orang saudara-saudara yang berani mati karena takut hidup. Ya, sakit lama sekali lalu mengatakan saya lebih baik mati saja. Dia lebih takut hidup daripada takut mati. Beberapa orang takut gak punya uang, beberapa orang takut gak bisa bayar tagihan, ya, beberapa orang takut untuk mengalami sakit, beberapa orang takut disakiti hatinya, beberapa orang takut saudara-saudara untuk gak punya jodoh, ya, dan sementara kalau sudah punya pacar, saudara-saudara, beberapa orang juga takut, ya, apakah pacar saya ini adalah pacar yang tepat buat saya atau buat calon mantu kita, saudara-saudara, sebagai orang tua. Ada banyak ketakutan yang kita bisa kembangkan di dalam kehidupan ini. Beberapa orang takut kecoa, beberapa orang takut akan laba-laba, saudara-saudara. Ada banyak hal baik yang masuk akal atau yang enggak masuk akal. Kita punya berbagai macam alasan untuk kita mengalami ketakutan. Saudara, kalau Anda antri di sebuah mall, ya, rame, Anda ada di antrian yang jauh, sekarang ini orang bersin aja, langsung orang menyinggir. Karena apa? Takut. Katanya takut tertular COVID-19, ya. Ada orang saudara-saudara jabat tangan sekarang juga takut, saudara-saudara. Kalau Anda toh berani, orang yang Anda ajak jabat tangan juga takut. Karena apa? Jangan sampai nanti kemudian tertular. Ini adalah bagian-bagian daripada ketakutan demi ketakutan yang hari-hari ini kita alamin.
Saudara, takut itu wajar, takut itu baik sebenarnya. Ya, takut itu adalah bagian dari salah satu emosi dasar yang dimiliki oleh manusia. Yang menjadi persoalan adalah ketika takut itu kemudian menguasai akan hidup kita, sehingga akhirnya kita stuck dan kita nggak bisa untuk bergerak maju di tengah-tengah kehidupan. Itulah yang dialami oleh Raja Ahaz. Yesaya pasal yang ke-7 dan Yesaya pasal yang ke-8 bagian yang kita baca ini adalah sebuah peristiwa ketika Raja Ahaz mengalami sebuah ketakutan. Saudara, saya akan, kalau Anda membaca dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-16 dan 2 Tawarik pasal yang ke-28, Anda akan mendapatkan situasinya mengapa Ahaz ketakutan. Saudara, hari itu Ahaz ya sebagai raja atas Yehuda, dia mengalami sebuah ancaman oleh karena raja Israel namanya Pekah dan raja Aram namanya Rezim. Mereka saudara-saudara ingin untuk menyerang akan Yehuda. Ini bukan penyerangan yang pertama kali. Ya, koalisi kedua kerajaan ini pernah menyerang Yehuda pada masa ayah daripada Raja Ahaz, yaitu Raja Yoram memerintah. Ketika Raja Yoram memerintah Yehuda, Israel yang di utara berkoalisi dengan Aram, ya Raja Rezin, saudara-saudara, mereka berusaha untuk menghancurkan Yehuda. Dan serangan mereka sebagian lama dan bertubi-tubi, namun oleh karena Yotam, saudara-saudara, bersandar kepada Tuhan, Tuhan meluputkan Israel, Yehuda atau Israel Selatan ini daripada koalisi kedua kerajaan ini. Jadi Raja Yotam, dia bersandar kepada Tuhan dan kemudian ia mengalami kemenangan demi kemenangan dan akhirnya Raja Israel dan Raja Aram ini kemudian balik ke negerinya. Tenang, aman, lalu kemudian terjadi pergantian saudara-saudara kepemimpinan, lalu kemudian dari Yotam diserahkan kepada Ahaz. Dan sementara Ahaz, dia saudara-saudara mulai memerintah saudara-saudara, maka dua koalisi ini kembali ingin menyerbu dengan persiapan yang lebih baik, dengan antisipasi yang lebih baik, dengan rencana yang lebih baik, dengan pasukan yang lebih kuat. Dan itulah yang membuat Raja Ahaz takut. Saudara-saudara, di tengah-tengah ketakutan itu kemudian Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk mendatangi akan Ahaz. Dan saudara-saudara, Yesaya berkata demikian kurang lebih, Ahaz, percayalah kepada Tuhan. Kalau engkau tidak percaya, engkau tidak akan teguh jaya. Tapi kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan teguh dan jaya. Percaya kepada Tuhan. Yesaya melihat saudara-saudara, ya Raja Ahaz masih ketakutan, ada khawatir, lalu kemudian yang memberikan sebuah statement demikian. Sekarang kamu boleh minta apa saja tanda dari Tuhan. Tanda yang di langit, tanda yang di bumi, terserah. Karena Tuhan sudah berjanji akan melepaskan kamu daripada ketakutanmu. Minta tanda apa saja. Raja Ahaz saudara-saudara mengatakan demikian. Anda bisa membaca nanti di Yesaya pasal yang ke-7. Sudahlah, saya gak mau minta tanda apa-apalah. Saya gak enak untuk mencobai Tuhan dengan memberikan tanda. Ini bukan karena rendah hati. Juga bukan karena terlalu rohani sebenarnya. Karena Raja Ahaz rupanya memiliki sebuah rencana yang lain yang nanti akan saya jelaskan. Namun ketika Raja Ahaz tidak mau untuk memberikan tanda, Yesaya oleh karena petunjuk Tuhan dia yang memberikan tanda. Dengar Ahaz, engkau akan melihat sebuah tanda yang ajaib. Seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak dan anaknya akan diberikan nama Immanuel yang artinya adalah Allah menyertai kita. Di tengah-tengah ketakutanmu, dengar Allah menyertai kita. Di tengah-tengah persoalanmu, dengar Allah tidak membiarkan engkau, Allah tidak tutup mata, Allah menyertai engkau. Maka janganlah engkau takut, berharaplah kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita juga mengalami ketakutan demi ketakutan, bukan? Beberapa di antara kita saudara-saudara mengalami sebuah ketakutan yang real. Saudara, manusia itu memiliki kemampuan dibandingkan makhluk yang lain. Salah satu kemampuan manusia yang terbesar adalah punya kemampuan untuk berimajinasi. Sehingga saudara-saudara dengan imajinasinya dia bisa mengembangkan ketakutan-ketakutan yang gak perlu. Ya, ada ketakutan yang wajar. Makhluk hidup yang lain, hewan saudara-saudara, biasanya ketakutannya ada alasan yang jelas. Tapi manusia itu punya imajinasi. Ya gelap, mati lampu, tiba-tiba takut. Ada apa? Enggak ada apa-apa sebetulnya. Tapi imajinasinya melantur kemana-mana. Wah, nanti ada penjahat masuk. Akhirnya kemudian ketakutan sendiri. Ya ada kecoa lewat. Kita pikir kecoa
Apa masalahnya kecoa dengan hidup kita? Ya terlalu kecil saudara, tapi kita mengembangkan ketakutan demi ketakutan. Nanti kalau kecoanya dekat sama kita gimana, waktu nanti kita jijik segala macam. Saudara, manusia punya kemampuan untuk mengembangkan imajinasi. Dan imajinasi liar inilah yang seringkali kemudian mencengkeram akan pikiran kita. Dengar, ya takut yang wajar itu adalah yang baik, ya membuat kita bisa mengantisipasi akan tantangan dan persoalan. Tapi ketika ketakutan itu dikembangkan, bukankah ini yang membuat kehidupan kita sulit, saudara-saudara? Jadi hanya yang pertama yang akan kita bicarakan hari ini, saya ingin menjelaskan tentang anatomi rasa takut. Ya, Raja Ahaz, saudara-saudara, yang mengalami ketakutan, dan ketakutannya cukup wajar karena dia ukur kekuatannya, kerajaan Yehuda, dia ukur kekuatan Raja Israel dan Raja Aram. Dan dia mengatakan, wah nggak banding ini. Dia takut. Saudara-saudara, dia punya pengalaman. Ya, ayahnya pernah memenangkan akan pertempuran bersama dengan Tuhan. Namun saudara-saudara, yang mengembangkan imajinasi yang salah. Dan itulah yang membuat akhirnya dia mengalami ketakutan yang besar dan ketakutan yang hebat. Saya akan bicara dengan lebih cepat sedikit, saudara-saudara. Yang kedua adalah ketika kita saudara-saudara mulai menyadari tentang takut. Takut itu sebenarnya ada baiknya. Tadi sempat saya sampaikan kan ya. Ya, ada orang saudara-saudara kalau nggak punya rasa takut itu malah bahaya ya. Mungkin kita pernah dengar ada orang nggak takut dosa. Saya udah pelayanan lama di gereja, tapi saya sudah kehilangan rasa takut akan dosa. Bahaya apa enggak, saudara-saudara? Oleh karena enggak takut dosa, dia mulai kehilangan akan sensitivitas akan anugerah Tuhan. Ya, sehingga akhirnya dia mengatakan, saya sekarang senang, saya bisa ngerasain lagi punya dosa, ya aneh sekali bukan? Tapi saudara-saudara, takut itu penting, saudara-saudara. Bukan takut dosa karena takut masuk neraka, tapi karena takut ketika kita berdosa, kita kehilangan relasi yang hangat dengan Tuhan. Relasi yang hangat itu yang akan hilang, saudara-saudara. Itu sebabnya mengapa kita perlu mengembangkan takut yang benar dan takut yang baik, saudara-saudara. Ya, takut tentang yang namanya, beberapa orang bahkan membuat takut itu jadi sebuah rasa senang, ya, fun, rekreasi, ya, dibikin acara yang seru. Kalau Anda ke Ancol, wah ada banyak permainan wahana yang membuat kita takut. Ya, dalam kondisi yang aman terkendali, takut itu kadang-kadang menyenangkan, saudara-saudara. Ya, tetapi saya ulangi sekali lagi, ketika kita mengalami ketakutan yang tidak beralasan, itulah yang akhirnya membuat hidup kita menjadi sulit dan stuck, ya, dan pikiran kita buntu. Kita nggak bisa lagi untuk berpikir dengan benar. Dan kemudian saudara-saudara, kita akan masuk akan pembahasan yang berikutnya, bahwa ketika kita menyadari akan anatomi rasa takut, sekarang waktunya kita untuk mengerti pilihan-pilihan yang harus kita lakukan saat kita mengalami ketakutan. Saudara, ketika Ahaz merasa takut, Tuhan sudah mengingatkan dia utus akan Nabi Yesaya. Dan saudara-saudara, ketika Yesaya mengatakan, jangan takut, berharap kepada Tuhan. Kalau engkau nggak percaya kepada Tuhan, engkau nggak akan teguh, engkau nggak akan jaya. Ahaz, saudara-saudara, dia mulai mempertimbangkan, dan kemudian dia mulai mengambil sebuah pilihan, saudara-saudara. Dan pilihannya adalah dia cari koalisi dengan Raja Asyur, yaitu namanya Raja Tiglat-Pileser. Saudara-saudara, dia berpikir bahwa kalau saya menghadapi akan kekuatan Israel dan Aram, pasti kami kalah. Tuhan gak bisa kita lihat. Ya, pasukan Tuhan paling cuma imam-imam. Ya, lalu kemudian dia berkata, lebih baik kita cari yang lebih masuk akal. Mari kita cari kerajaan Asyur yang besar itu di ujung utara sana, supaya ketika Israel dan Aram mau menyerbu ke selatan, dihabisi oleh Asyur, dan kita tidak perlu untuk mengalami kekalahan. Saudara, manusia itu hidup berdasarkan tingkat pengertiannya. Ya, pilihan-pilihan yang Anda lakukan itu berdasarkan level hikmat yang Anda miliki. Saya beri contoh yang sederhana. Di perumahan saya, saudara-saudara, di Citra Garden, ya ada seorang tukang nasi goreng, saudara-saudara. Nah, tukang nasi goreng ini rasanya cukup enak sebenarnya. Dan seringkali saya lihat kalau malam tuh ada banyak mobil parkir dan orang nongkrong di sana dan makan dengan nyaman, ya. Anak muda, orang tua banyak makan. Covid ini tentu berkurang, tapi masih ada saja orang yang datang sana untuk nongkrong makan atau sekedar dibungkus dan dibawa pulang. Ya memang enak, harga juga oke-oke, saudara-saudara, ya saya rasa wajar dengan harga semacam itu. Tapi saya jarang sekali, bahkan boleh dikatakan tidak pernah
makan di sana. Kenapa? Karena level atau tingkat pengertian menentukan pilihan yang kita miliki. Nah saudara-saudara, saya itu waktu ke sana pada awal-awal saya sudah melihat setiap kali dia goreng, maaf ya, dia tuh sambil ngomong dan kemudian itu ada apa tuh hujan setempat di sekitar kualinya itu saudara-saudara ya. Ya di masa Covid saya sempat ke sana karena kepepet ya. Bapak jangan ngomong aja dan goreng-goreng aja. Ya nanti malah jadi tambah kuah kan nasi goreng kita kan ya. Nah saudara-saudara, karena saya mengerti atau saya melihat bahwa caranya goreng itu macam itu, saya nggak mau ke sana saudara-saudara. Ya tentu kita bisa mengatakan tapi kan digoreng Pak David jadi kemudian aman, tapi saya rasa serem, jijik, dan saya memutuskan untuk nggak ke sana. Jadi saya memilih untuk tidak ke sana karena saya punya pengertian atau saya punya pengetahuan yang jauh daripada lebih baik daripada banyak orang yang ada di sana. Pilihan kita itu tergantung level pengertian kita. Nah hari itu Ahaz, dia saudara-saudara ketika mendapatkan pilihan percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, atau berharap pada pengertian sendiri, lalu kemudian mencarikan pertolongan daripada Raja Asyur, dia saudara-saudara memutuskan berdasarkan level pengertiannya. Dan ternyata terbukti bahwa pengertian daripada Ahaz, dia menyadari bahwa yang real, yang kelihatan, yang tentaranya bisa dihitung, itu yang masuk akal dan dia pilih karena tingkat pengertiannya adalah pada level jasmania saja. Berbeda dengan ayahnya Yotam. Ayahnya saudara-saudara, dia memperhitungkan semuanya dengan memperhitungkan faktor Tuhan, God's factor. Dan dia kemudian memperhitungkan bagaimana Tuhan pasti akan menolong dan menyelamatkan. Makanya ayahnya Yotam, ia saudara-saudara percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah ketakutannya, ia berharap kepada Tuhan. Sementara Ahaz, dia tinggalkan Tuhan. Dan dia memilih untuk berkoalisi dengan Raja Asyur ini. Saudara, ketika ketakutan datang menghadang kita, Anda khawatir, saudara-saudara, dan takut menghadapi tahun 2021. Saya yakin kita melakukan beberapa langkah antisipasi. Namun dari berbagai macam antisipasi itu, di manakah engkau berharap kepada Tuhan? Apakah kita seperti Raja Ahaz? Di tengah-tengah kita mengantisipasi, kita mengeliminasi akan faktor Tuhan. Kita enggak lagi berharap dan bergantung kepada Tuhan. Dan kita mulai meletakkan pikiran dan logika kita mendominasi pilihan-pilihan kita. Yang membuat kita membuat pilihan-pilihan yang kelihatannya masuk akal, kelihatannya baik, namun sebenarnya adalah sebuah pilihan yang salah dan yang membuat kita menjadi celaka. Saudara-saudara, Ahaz membuat pilihan yang salah berdasarkan level pengetahuannya. Dan saya mau beritahu saudara-saudara, banyak kali dalam hidup kita itu kalau kita bicara kelihatannya rohani sekali. Ya percaya sama Tuhan. Kalau ada orang yang sakit kita menguatkan, hai bergantung sama Tuhan. Ya tapi apa yang sesungguhnya kita imani, apa yang sesungguhnya mendasari akan pilihan kita, terungkap ketika kita mengalami ketakutan. In the midst of fear, maka mulai muncullah, mulai terbuktilah, mulai kelihatan siapakah yang kita andalkan yang sebenarnya. Jadi saya bersyukur saudara-saudara di tahun 2020 ini Tuhan izinkan kita masuk dalam sebuah situasi yang sulit. Sulit karena banyak hal yang tidak pasti. Ada waktunya, wah aman, sudah mulai tenang. Tiba-tiba rem darurat ditarik katanya ya. Langsung kemudian kita tiarap lagi, masuk rumah lagi. Ya kerja saudara-saudara sudah mulai stabil. Kita sudah mulai temukan gimana cara atau irama yang baru. Tiba-tiba saudara berubah lagi. Itu membuktikan apakah kita di tengah-tengah pergolakan zaman yang ada, kita berharap kepada Tuhan atau tidak. Karena orang yang berharap kepada Tuhan, dia adalah orang saudara-saudara yang menyadari Allah yang menyertai dia. Dunia bisa berubah, situasi bisa berganti, kekuatan kita bisa naik dan bisa turun, kemampuan dan kesanggupan kita mengatasi tantangan bisa lebih kuat atau kadang terasa lebih lemah. Namun ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan adalah pengharapan kita, maka kita saudara-saudara dimampukan untuk boleh menghadapi akan tantangan demi tantangan yang ada. Dan tetap tenang. Orang yang berharap kepada Tuhan berbeda dengan orang yang tidak punya Tuhan
di tengah-tengah situasi yang menakutkan itu. Saudara-saudara, kita menyadari akan anatomi rasa takut dan kita mulai mengerti saudara-saudara bahwa ketika kita di tengah-tengah ketakutan, kita harus punya pilihan yang tepat. Dan pilihanmu tergantung level pemahamanmu tentang kehidupan. Apakah engkau betul-betul menyadari Tuhan campur tangan dalam kehidupanmu, atau engkau menganggap Tuhan sebenarnya hanya sekedar konsep yang indah namun tidak pernah Anda libatkan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, mari kita masuk pada poin yang paling penting hari ini. Belajar lagi dan lagi untuk berharap pada Tuhan. Saya ulangi, belajar lagi dan lagi untuk berharap kepada Tuhan. Ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, Anda tahu saudara-saudara, kemudian Jepang ya dia mulai mau mencoba untuk masuk ke Indonesia. Yang dilakukan pertama kali oleh Jepang adalah dia menyebarkan harapan-harapan palsu. Ya, mereka berkata, wah ini saudara tua dari Asia akan datang untuk menolong Indonesia supaya membebaskan orang-orang Eropa. Maka sambutlah saudara tua. Mulai dikobarkan sebuah harapan, supaya ketika rakyat Indonesia, saudara-saudara, itu kapal-kapal Jepang masuk, lalu kemudian kita menyambut dengan sorak-sorai. Kita berharap inilah sang penyelamat kita, inilah adalah pasukan yang akan membebaskan kita daripada penjajahan Belanda. Ternyata itu harapan palsu. Hari itu orang Indonesia, saudara-saudara, ketika sudah sambut antara Jepang, dikasih karpet merah, mungkin kalau bisa aja karpet itu ada. Ternyata mereka justru melakukan penindasan yang jauh lebih kejam daripada yang dilakukan oleh orang Eropa itu. Sejarah membuktikan semacam itu. Dan sampai hari ini saudara-saudara, banyak orang kasih jualan harapan-harapan palsu. Ya. Wah, kita bikin sebuah sistem pemerintahan yang baru supaya akhirnya kita bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Ya, di dalam masa-masa COVID-19 ini, saudara-saudara, saya mendapatkan banyak undangan ikut seminar. Seminarnya adalah wealth management, ya. Artinya saudara-saudara, bagaimana kita menginvestasikan uang kita di tempat yang aman dan kemudian menguntungkan. Saya khawatir saudara-saudara, ada banyak yang namanya investasi-investasi yang mendapatkan keuntungan yang cepat dan katanya aman. Kalau Anda saudara-saudara tidak sungguh-sungguh memahaminya, kita juga cuma mendapatkan harapan yang palsu. Saudara, penting untuk Anda menyadari Anda berharap pada siapa atau berharap pada apa. Karena ketika Anda mulai pegang harapan itu dan Anda taruh uang Anda pada investasi yang salah itu, dan ternyata hanya palsu belaka, maka mungkin kerja keras kita selama beberapa tahun habis lenyap. Beberapa orang mengajarkan, ayo kita berharap di tengah-tengah situasi yang ada, percaya kepada si A, si B, gunung A, gunung B, si dukun A, si dukun B. Hai, dengar, kepada siapa engkau berharap akan sangat menentukan bagaimana nasibmu kelak. Kau berharap pada tempat yang salah, maka nasibmu akan berantakan. Saudara, kembali kepada Raja Ahaz. Hari itu Raja Ahaz, saudara-saudara, mendapatkan harapan dari Raja Tiglat-Pileser untuk mendapatkan pertolongan. Dan memang Raja Tiglat-Pileser membuktikan akan pertolongannya. Dia datang dengan pasukan yang besar, dihabisin akan Israel Utara, dihabisin akan kerajaan Aram. Dan ketika mereka kalah semuanya, bahkan Raja Tiglat-Pileser melakukan sebuah tindakan yang lebih besar lagi, saudara-saudara. Dia kemudian ambil orang-orang Israel, orang-orang yang kuat, pejabat, penentu keputusan, dibuang ke Asyur. Inilah pembuangan yang pertama, kerajaan Israel dibuang ke Asyur. Ahaz telah membuka sebuah celah yang besar, yaitu saudaranya seiman, sama-sama keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu kemudian akhirnya dibuang ke Asyur. Dan itu bukan pembuangan yang pertama, akan terjadi pembuangan yang kedua, akan terjadi pembuangan yang ketiga. Ahaz demi mendatangkan Raja Asyur, dia kerat akan emas yang ada di bait suci
untuk dibayarkan kepada Raja Asyur. Dia pikir, saudara-saudara, kalau saya bayar cukup banyak kepada Asyur, dia adalah pengharapan saya, maka saya akan menjadi aman dan tenang. Emas bisa dicari lagi, yang penting saya aman dan tenang. Tahukah saudara-saudara, ketika Raja Asyur Tiglat-Pileser melihat akan banyak emas, pikirannya mulai muncul. Ternyata Yehuda kaya ya, emasnya banyak. Nah, singkat cerita saudara-saudara, Ahaz kemudian memang dia berangkat ke Asyur, lalu dia melihat saudara-saudara kemegahan akan Asyur, lalu dia juga melihat akan sesembahan daripada Raja Asyur, Baal Asyur dengan mezbah warna hitam, dengan pengorbanan anak-anak, ya manusia dikorbankan. Lalu Raja Ahaz mengatakan, wow pantas hebat, yang dikorbankan bukan lembu binatang, yang dikorbankan manusia. Lalu dia panggil para imam-imam di Yerusalem, mengatakan, ukur nih mezbah yang ada di Asyur. Saya pengen ketika nanti saya dari Asyur balik ke Yerusalem, sudah ada mezbah itu di bait Allah di Yerusalem. Dan itulah yang terjadi. Ya, para imam ukur mezbah yang ada di Asyur, lalu kemudian bawa balik ke Yerusalem, dibuatlah lalu mezbah yang lama yang ada di pelataran bait Allah, mezbah korban bakaran itu di pelataran bait Allah dibuang. Bejana atau kolam pembasuhan dibuang. Mezbah buatan untuk Baal Asyur dimasukkan ke dalam bait Allah suci, bait suci Yerusalem. Betapa kesal dan marahnya akan Tuhan atas Raja Ahaz, bukan? Dan mulailah dilakukan penyembahan berhala di Yehuda. Dan tahu saudara-saudara, Asyur ketika mendapatkan akan emas perak dan mulai mendapatkan pijakan kaki untuk masuk ke Yehuda, maka pada belakangan hari Asyur justru datang untuk mencoba menyerbu akan Yehuda dan menghabisi akan Yehuda. Tapi itu kisah yang lain. Saya ingin cerita sedikit karena ini terkait juga dengan kisah Immanuel. Ahaz digantikan oleh Hizkia, saudara-saudara, dan Hizkia kemudian mencari akan Tuhan. Dan Raja Hizkia inilah saudara-saudara yang kemudian menjadi tipologi daripada Sang Mesias, ya tipologi daripada Immanuel itu. Dan kemudian saudara-saudara dia menang atas Asyur dengan kekuatan Tuhan. Anda bisa membaca pada kisah ini ya. Saya selama masa pandemi ini ya, saya saudara-saudara membuat sebuah seri pengajaran dari kisah raja-raja, dari mulai Daud saudara-saudara sampai pada Maleaki secara kronologis. Jadi saya masih senang ya menceritakan tentang situasi kerajaan Israel dan Yehuda pada situasi itu. Ya, jadi saudara-saudara Anda melihat orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak salah. Orang-orang berharap pada pikirannya sendiri untuk mengatasi ketakutannya seringkali membuat keputusan-keputusan yang salah. Hati-hati dengan harapan palsu. Kisah Immanuel berikutnya muncul pada Yusuf yang adalah tunangan Maria. Anda tahu kisahnya, Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 dikatakan bahwa Yusuf mendapatkan sebuah mimpi daripada malaikat dan anak itu kemudian diberikan nama Immanuel. Yusuf punya kesempatan untuk membuat sebuah pilihan yang salah. Ketika dia mengetahui bahwa istrinya atau tunangannya itu hamil, Yusuf itu tahu Maria hamil setelah kehamilan 6 bulan kurang lebih. Ya, ketika malaikat Gabriel ketemu dengan Maria pertama kali, itu adalah saat dimana inseminasi terjadi kurang lebih demikian. Lalu kemudian 3 bulan Maria tinggal di sana, perutnya belum gede. Ya, setelah 3 bulan kemudian dia berangkat ke Elisabeth di Yerusalem. Mulai gede perutnya, saudara-saudara, ya dia ke Yerusalem untuk berjumpa dengan Elisabeth dan dia dikuatkan oleh sepupunya Elisabeth ini. Ya, lalu kemudian 3 bulan di sana, 6 bulan baru balik lagi ke Nazaret. Waktu 6 bulan balik ke Nazaret, baru Yusuf lihat, lu kok perutmu gede gitu kan ya. Ya emang kamu kebanyakan makan? Enggak kok gitu kira-kira ya. Saya enggak kebanyakan makan, terus kenapa? Saya hamil. Siapa yang hamilin? 3 bulan pergi ke Yerusalem tiba-tiba balik perutnya besar, siapa yang bikin kamu hamil? Yang hamilin Roh Kudus. Saudara-saudara tentu ini sesuatu halnya bagi Yusuf gak masuk akal. Maka orang yang salah dan benar itu kemudian mulai berpikir. Dia mulai menimbang. Dan ketika dia berpikir dan menimbang, dia tergoda untuk kalau mau masuk akal, tinggalkan Maria. Daripada hidupmu hancur, masa depanmu hancur, orang-orang gak percaya lagi kepada engkau, mendingan tinggalkan Maria. Namun Yusuf, dia berharap pada pribadi yang tepat.
Ia percaya kepada pernyataan daripada malaikat di dalam mimpinya. Dan dia mengambil Maria tunangannya itu. Dan kemudian mereka menjadi suami istri. Dan dengar bagaimana cara Tuhan membela dan menjaga akan Yusuf dan Maria. Menjelang kelahiran, tiba-tiba muncul sebuah sensus penduduk. Ya, ini tidak terpikirkan, saudara-saudara. Ya, tapi ketika mereka kemudian Maria diambil sebagai ada sensus penduduk. Maka Tuhan menggerakkan seluruh wilayah Galilea hanya demi menyelamatkan Yusuf dan Maria, sehingga Yusuf dan Maria punya alasan ke Bethlehem. Dan kemudian kelahiran itu saudara-saudara berjalan dengan baik di luar orang-orang atau tetangga-tetangga yang kadang-kadang terlalu banyak perhatian. Anda tahu maksud saya? Gosip. Ya, wow. Yusuf dan Maria diselamatkan oleh Tuhan ketika mereka berharap kepada Tuhan, bukan? Saudara, banyak hal dalam hidup kita, saya percaya kita punya banyak kesaksian. Selama 9 bulan ya Indonesia bahkan dunia mengalami persoalan COVID-19. Ada orang-orang yang berharap ada pengertiannya sendiri dan berakhir dengan kehidupan yang lebih mengenaskan. Tapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan yang menjaga dan memelihara dan menolong dia melewati ketakutannya demi ketakutannya untuk mendapatkan damai dan mendapatkan pertolongan oleh Tuhan pada waktunya. Saudara-saudara, apa ketakutanmu hari ini? Natal adalah sebuah berita Immanuel. Allah bukan Allah yang ada jauh di surga, tapi Allah yang mau turun ke dunia untuk boleh mendampingi akan setiap kita. Saya ingin tutup saudara-saudara dengan sebuah peristiwa sejarah yang sangat penting. 21 Juli 1969 adalah sebuah tanggal yang bersejarah, karena itu adalah tanggal di mana Neil Armstrong, manusia yang berangkat ke angkasa, lalu kemudian dia akan menginjakkan kaki ke bulan. Dan sebelum ia menginjakkan kakinya ke bulan, saudara-saudara, dia mengucapkan sebuah kalimat yang menjadi sebuah kalimat yang terkenal. Dikatakan, "That is one small step for a man, but one giant leap for mankind." Ini adalah sebuah langkah kecil dari seorang manusia, jejakkan kaki ke bulan, tapi sebuah lompatan raksasa. Bagaimana manusia bisa untuk mengalahkan akan angkasa dan mencapai akan bulan. Armstrong terlalu sombong dan sembrono. Lompatan yang terbesar di dalam sejarah manusia bukanlah ketika manusia bisa menggapai angkasa dan injakkan kaki angkasa. Lompatan yang terbesar adalah ketika Allah dari surga, dia jejakkan kaki di muka bumi ini dan berkata, "Aku menyertai engkau." Itulah Natal kita. Tuhan berkata, "Aku menyertai engkau." Di dalam kekhawatiranmu, di dalam ketakutanmu, di dalam segala persoalanmu, Tuhan menyertai. Mari tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Ketika hidupmu rasa gelap oleh karena ketakutan, siapa atau kepada siapakah engkau berharap? Sejauh mana firman Tuhan yang sudah sering kita dengar menentukan keputusan-keputusan yang kita buat. Karena pilihanmu tergantung dari tingkat pengetahuanmu. Mari percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ia hadir dari surga turun ke dunia untuk membuktikan satu perkara. Aku menyertai engkau. Ya Tuhan, Sang Immanuel, betapa besarnya pemahaman ini, bahwa Allah dari surga yang mulia dan tinggi jauh dalam kemuliaan, Ia datang di dalam kehinaan hanya untuk sebuah pesan, aku menyertai engkau. Terima kasih karena engkau menyertai kami Tuhan. Manusia yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Debu di antara gurun pasir yang besar. Ada miliaran manusia, tapi engkau memperhatikan sebutir debu, yaitu kami. Dan engkau berkata hari ini, aku menyertai engkau. Hari ini kami mau serahkan segala ketakutan kami kepadamu ya Tuhan. Sembari kami berharap kepadamu lagi dan lagi, bahwa bersama engkau kami akan melalui setiap persoalan,
Dan kami akan bersukacita di dalam kemenangan, karena setiap rancangan-Mu yang telah Kau buat dalam hidup kami akan terlaksana. Terima kasih ya Tuhan. Diberkati setiap kami yang mendengar firman, yang memahaminya, menyimpan dalam kehidupan, dan mempraktekkannya untuk melihat pekerjaan Tuhan sementara kami mempraktekkan firman itu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.